komputasional. Namun sebelumnya, teacher mau tanya dulu, ada nggak yang absen hari ini? Ada semua? Ada nggak yang sakit? Ada. Pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang codingnya. Ini adalah lanjutannya, yaitu berpikir komputasional. Semua ready? Siap untuk mengikuti pelajaran ini? Ya, kalau kamu siap, kita tepuk konsentrasi dulu sebentar ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Good job. Baik, anak-anak langsung saja kita masuk ke materi kita. Berpikir komputasional. Menurutmu dari kata-kata ini komputasional, menurutmu apa sih? Ada yang bisa jelaskan? Kira-kira komputasional itu apa sih? Nggak apa-apa, silakan berpendapat. Nggak usah takut salah. No problem. Kita sama-sama belajar ya. Apa itu komputasional? Kira-kira mirip dengan kata apa? Jadi di sini berpikir komputasional bukan semata-mata berpikir menggunakan komputer, tidak. Tapi pikiran kita berpikir seperti komputer. Nah, kita lanjutkan. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Mas Bro, adalah yang pertama kita paham apa itu berpikir komputasional dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Apakah kita harus mengangkat komputer di atas kepala kita? Itu namanya berpikir komputer. Atau kita harus setiap mau bertanya atau menyelesaikan masalah lalu kita cari di komputer, apakah itu namanya berpikir komputasional? Tidak. Sama dengan pengertiannya tadi. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Kalau kita sudah bisa menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien, itu artinya kita sudah berpikir komputasional. Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, lihat, ada thinking atau otak atau berpikir, ada gambar apa yang kita lihat? Selanjutnya, nah, nih mari kita lihat. Berpikir komputasional juga tidak harus menggunakan komputer seperti yang teacher bilang tadi. Bahkan sudah sering kita lakukan sehari-hari. Sebenarnya selama ini karena kita nggak sadar aja, sering kita melakukan berpikir komputasional selama ini. Seperti apa itu, mari let's see. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti gosok gigi, itu sudah berpikir komputasional. Loh, memang apa hubungannya dengan gosok gigi berpikir komputasional? Kan itu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Itu masalah kecil. Contoh, bagaimana cara gigi saya yang kuning jadi putih? Itu masalah nggak? Masalah. Ini related dengan kehidupan sehari-hari. Jadi caranya kita berpikir, untuk membuat gigi saya jadi putih atau bersih, tentu saya membutuhkan apa? Gosok gigi, odol. Cukupkah dengan begitu saja? Tentu tidak. Diapain si odol ini? Diapain si gosok gigi ini? Nah, itu masalahnya. Ini masih pengantarnya dulu, nanti saya jelaskan lebih dalam. Meringkas pelajaran, itu pun termasuk kita sudah berpikir komputasional. Bagaimana caranya kita meringkas yang penting, tapi tidak meninggalkan hal-hal informasi yang penting. Kemudian, menyiapkan tas untuk sekolah besok. Apa sih hubungannya itu? Mungkin kita masih bingung. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Lanjut, tapi ini adalah berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Banyak lagi masalah-masalah besar dalam kehidupan sehari-hari. Itu masih masalah kecil. Gosok gigi, meringkas pelajaran, dan lain sebagainya itu masalah kecil. Tapi tetap juga itu membutuhkan berpikir komputasional. Sedangkan yang masalah besar itu seperti apa? Mengatur keuangan. Mungkin ini bukan masalah kalian lagi, tapi masalah orang tua kita di rumah, masalah orang-orang yang dewasa lah ya. Karena kalian masih bisanya minta jajan, belum menolak
Aduh, itu juga tapi salah satu contoh kecil loh. Dari si William dikasih orang tuanya misalnya dia uang 10.000. Bagaimana dia berpikir 10.000 ini sanggup untuk beli bakso, sanggup beli orange juice, sanggup beli ini dan lain sebagainya. Itu juga berpikir membutuhkan pikiran kita untuk berpikir komputasional secara efektif dan efisien kan, ya. Oke, selanjutnya tersesat di jalan. Kita harus berpikir kan bagaimana caranya kita supaya selamat, bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan jalan yang tepat. Kadang-kadang kita dapat jalan tapi itu pun menyesatkan. Lalu memilih jurusan pada saat sampai SMP atau SMA. Selanjutnya berpikir komputasional itu ada nih kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi dua hal, berpikir komputasional ini bisa melalui komputer, bisa melalui manusianya sendiri tanpa bantuan komputer. Mari kita lihat. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Ada dekomposisi yang artinya pemecahan masalah. Yang kedua, pattern recognition, pengenalan pola. Yang ketiga, ada abstraksi. Dan yang terakhir, algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Tapi hari ini saya akan fokus mengajarkan yang pertama yaitu dekomposisi, pemecahan masalah. Karena waktu kita tidak banyak, jadi kita ambil 1 poin dulu. Nanti minggu depan baru kita lanjut yang seterusnya. Nih, dekomposisi itu artinya membagi masalah ke bagian kecil agar mudah diselesaikan. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menggunakan komputer. Contoh, kita misalnya baru masuk tahun ajaran baru, lalu ada pemilihan ketua kelas. Anggaplah si William terpilih jadi ketua kelas. Lalu si William pasti menganggap itu masalah, betul nggak? William, menurut William jadi masalah kan? Lalu si William akan berpikir seperti ini, gimana saya mengatur kelas sebesar ini? Padahal saya ini sendirian. Lalu katanya membagi masalah ke bagian kecil. Seperti apa itu Contoh, si William membagi atau memilih tim-timnya lagi. Lalu si William membuat ada wakil ketua kelas, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada keamanan, sesi kerohanian, ada sesi kebersihan. Apakah itu membantu si William?